Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju, juga karena terletak di posisi yang strategis. Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, kota Sampit sebelumnya terletak di tengah-tengah dan ini menyebabkan posisi sangat strategis. Misalnya warga dari Buntuk mau ke Pulau Jawa, maka akan lebih dekat jika melewati kota Sampit daripada harus ke kota Banjarmasin. Begitupun kalau dari Palangkaraya, Kuala Pembuang, maupun Kasongan. Jadi posisi strategis tersebut akan meningkatkan keunggulan komparatif pelabuhan Laut Sampit yang dimiliki daerah ini, terutama akan menarik perekonomian dari kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kota Waringin Timur. Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya. Dalam bahasa Dayak Ot Danum, Sungai Mentaya itu disebut Batang Danungkup. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor. Walaupun hanya 67% yang dapat dilayari, hal ini disebabkan karena metodologi sungai yang sulit. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan, banyak orang asal dari kata Sampit itu sendiri. Menurut beberapa sumber, kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti 31. Sam 3, It 1, disebut 31. Karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan Madispura 2003. Pada 1795-1802 terjadi perperangan sengit antara Belanda melawan Inggris. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemindahan pemukiman warga Sampit ke pedalaman, tepatnya ke Kota Besi. Pemindahan itu tak lepas dari adanya gangguan para bajak laut terhadap desa-desa di lepas muara Sungai Mentaya. Pada 1836, Eksader Belanda akhirnya dapat menghancurkan gerombolan bajak laut. Pimpinan Setelah merasa aman, pada 1836 penduduk kemudian pindah ke Seranau yang dulunya bernama Benua Usang, sekarang Mentaya Seberang, di mana para pedagang-pedagang Cina waktu itu juga mulai berdatangan dan menetap di sana. Namun sesuai kepercayaan masyarakat Cina bahwa suatu kota harus dibangun menghadap matahari terbit, sedangkan Seranau menghadap matahari terbenam, yang menurut perhitungan Hong Shou Cina dianggap kurang baik. Karena itulah mereka membangun pemukiman baru di seberang Seranau, Sampit sekarang, yang menghadap matahari terbit. Versi lain menurut legenda rakyat setempat yang masih hidup ini bahwa Sampit pada masa itu berbentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Sampit yang diperintah oleh Raja Bungsu. Sang Baginda memiliki dua putra masing-masing, Lumu Sampit laki-laki dan Lumu Nanggana perempuan. Diceritakan Kerajaan Sungai Sampit akhirnya musnah akibat perebutan kekuasaan di antara saudara kandung tersebut. Lokasi Kerajaan Sungai Sampit ini diperkirakan sekitar perusahaan PT Indo Belambit sekarang, Desa Begenang Hilir, berapa tahun lampau. Tiang bendera kapal bekas kerajaan yang terbuat dari kayu ulin besar masih ada dan berkubur lumpur di bawah dermaga PT Indo Belambit tersebut. Bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan ini bahwa di lokasi tersebut pernah ada pula ditemukan pecahan keramik tak kala dilakukan penggalian alur parit. Bukti ini kian menguatkan dugaan bahwa di lokasi ini pernah ada kerajaan Sungai Sampit yang pada masa itu sudah mengadakan kontak dagang dengan bangsa-bangsa luar seperti dari Cina, India, bahkan Portugis. Diperkirakan kerajaan Sungai Sampit berdiri pada masa kekuasaan dinasti Ming di Cina abad ke-13. Hal ini dapat dicermati dari ramainya lalu lintas perdagangan dari Cina yang demikian maju sampai kemudian runtuhnya dinasti Ming dan banyak yang lari ke arah selatan.
Diceritakan pula bahwa Putri Junjung Bui, istri dari Pangeran Suryanata, pernah pula berkunjung ke kerajaan Sungai Sampit. Seperti diketahui, Pangeran Suryanata berkuasa antara 1400 sampai 1435. Pangeran Suryanata berkuasa antara 1400 sampai 1435, adalah seorang pangeran dari kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Prabu Wirakrama Wardana sekitar 1389 sampai 1435. Bila ditelisik lebih jauh, kerajaan Sungai Sampit ini usianya lebih tua dari negara Dipa, abad ke-14, sehingga di buku Negara Katagama, kerajaan Banjar tidak tertulis. Terbukti pula, kala Putri Junjung Bui hendak dikawinkan dengan Pangeran Suryanata, 40 kerajaan besar dan kecil pada waktu itu bermufakat untuk menyerang negara Dipa. Namun mereka dapat ditaklukkan, dan sejak itulah kerajaan-kerajaan itu menjadi pajal kerajaan Banjar. Bukti-bukti ini dapat ditelusuri pada Traktat Karangintan, di mana Sampit sebagai salah satu wilayah yang diserahkan kepada VOC. Kota Sampit juga disebut-sebut di dalam buku kuno Negara Kertagama. Pada masa itu disebutkan, terutama pada masa keemasan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan mahapatinya yang tersohor, yaitu Gajah Mada. Di salah satu bagian buku yang ditulis oleh Empu Pranpanca pada 1365 itu disebutkan bahwa pernah dilakukan ekspedisi perjalanan Nusantara, di mana salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Sampit dan Kuala Pembuang. Pada abad ke-15 merupakan abad berdirikan penyebaran agama Islam. Walaupun kerajaan-kerajaan kecil, Islam telah berdiri di Laut Sumatera sebelum tahun 1300 dan baru akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di Kalimantan. Demikian pula Islam di Sabah pada 1405 dan Brunei pada 1410, Malaka pada 1440, yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Islam kemudian menyebar di Pulau Jawa yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya kerajaan Majapahit ke tangan Kesultanan Islam Demak pada permulaan abad ke-16. Sementara itu, perhubungan dagang berlangsung terus dan berpengaruh Jawa Hindu tampak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan Sambas, Kalimantan Barat. Namun, di sisi lain, pengaruh Islam yang meningkat di Brunei menjadi suatu pusat baru penyebaran Islam. Seluruh penduduk pantai akhirnya memeluk Islam di bawah Sultan Bolkiah dari Brunei. Islam pun menyebar ke Filipina yang merupakan batas sumber pengaruh Islam.